akan dihadapi terkait barang ini. Nah, seperti yang kita ketahui memang barang informasi itu dia nilai utamanya pada informasi itu gitu yang akan mereka jual. Berbeda dengan barang yang fisiknya kelihatan kayak misalnya mobil, motor, atau misalnya kayak gandum, TV. Barang-barang yang bersifat fisik itu kan kelihatan jadi kita bisa menilai harganya dengan ongkos produksi atau ongkos pembuatannya gitu kan, atau dari bahan baku dan sebagainya. Tapi barang-barang informasi ini berupa kebanyakan barang digital gitu kan, yang memang nilai atau value-nya itu tidak berdasarkan sesuatu yang bisa kita lihat gitu kan. Seperti yang sifat-sifat yang nempel di barang itu yang bisa kita nilai gitu kan, dan itu mungkin sangat bermanfaat untuk kita pelajari karena perkembangan internet dan teknologi dan produk-produk yang muncul itu kan sehingga menyebabkan barang-barang information atau misalnya yang beredar di sini, sehingga kita harus menilai inovasi dan harga produk atau barang informasi itu. Beberapa perilaku atau informasi yang muncul di barang informasi itu yaitu adalah sampling, first copy cost, price based on value, terus network effect. Salah satunya terkait sampling ya. Barang informasi itu memang tergantung dari beberapa trial version atau uji coba yang disajikan ke pengguna gitu kan. Kayak misalnya salah satunya itu bentuknya dalam bentuk trailer di TV gitu kan, atau misalnya trial film, atau misalnya uji coba trial penggunaan YouTube misalnya trial version, atau misalnya Spotify trial version dan sebagainya. Dan itu sangat bermanfaat untuk mengadakan sampling itu sendiri karena itu bisa meningkatkan experience bagi penggunanya gitu kan. Jadi kita bisa merasakan bagaimana cara menggunakan YouTube yang premium, bagaimana kita bisa menonton Netflix misalnya dengan official trial itu, kita bisa menggunakan fitur-fitur HD, fitur dan sebagainya gitu kan. Tentunya di dalam produk sampling ini dia mengharapkan ada sebuah feedback dari penggunanya gitu kan. Jadi sehingga akan mendapatkan dampak yang lebih signifikan dari orang ke orang, sehingga pengguna atau user dari barang informasi ini akan sangat semakin banyak penggunanya gitu kan. Dan tentunya pengukuran ini harus memang didasarkan pada review atau experience dari pelanggan gitu kan. Kalau misalnya di sini kita tulis dari mulut ke mulut, atau misalnya dari review internet dan sebagainya. Di sana juga biasanya akan ada review jika barang itu suatu menjadi catatan, misalnya ketika kita berexperience terhadap Spotify, pengguna juga bisa memberikan komentar di aplikasi atau di kolom yang tersedianya gitu. Nah, ini sifat yang pertama itu adalah sampling. Kita memberikan trial atau trial version kepada user gitu kan. Salah satunya contohnya di televisi atau di film Netflix itu kita memberikan official trailer gitu kan untuk dinikmati sebagai uji coba ke pelanggan. Yang kedua itu barang elektronik juga ada terkait biaya untuk copy pertama gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat Windows Windows installer itu kan copy pertamanya menggunakan fisik ya, penggunaan disk gitu kan, dan itu membutuhkan produksi yang sangat tinggi. Untuk selain produksi juga ada pengiriman dan sebagainya gitu kan. Padahal intinya sebenarnya itu adalah si Windows atau si Microsoft itu berjualan software, tapi dia karena diproduksi dalam bentuk fisik, jadi dia membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk penciptaan produk itu. Tapi sebenarnya di versi yang berikutnya dia biayanya akan lebih rendah, misalnya dengan memberikan layanan download gitu. Jadi untuk kedepannya ketika orang pengen menggunakan jasa pembelian software Windows itu tidak usah membeli fisiknya lagi, tapi tinggal download aja misalnya. Nah, itu sifat yang kedua dari barang informasi itu adalah biaya untuk penyalinan yang pertamanya memang sangat tinggi gitu kan untuk produksi pertama, tapi
untuk berikutnya bisa kita berikan layanan untuk misalnya download sendiri atau misalnya tinggal menggunakan internet lah gitu kan untuk menggunakan atau mendapatkan jasa dari barang atau software yang dijual itu. Terus yang ketiga adalah barang informasi ini nggak bisa dinilai dengan bentuk fisiknya gitu kan. Kayak misalnya kalau kita membeli suatu, contoh lah kita beli makanan misalnya, beli ya paling simpelnya gorengan gitu kan. Gorengannya kan bisa kelihatan bentuknya sehingga value-nya bisa kelihatan misalnya oh ini mungkin 2.000 karena kecil, oh ini 10.000 karena lebih besar dan sebagainya. Tapi kalau untuk barang-barang yang memang bersifat digital atau informasi ini tidak bisa kita nilai berdasarkan bentuk fisiknya gitu kan, kayak misalnya software Windows itu nggak bisa dinilai harganya apakah 100.000, 200.000 dan sebagainya. Tapi yang bisa dinilai adalah dari value-nya. Si software itu bisa membuat apa atau bisa memberikan layanan apa ke si customer-nya gitu kan. Nah, itulah yang kita sebut memang nilai dari harga itu bukan berdasarkan biaya produksinya, tapi memang berdasarkan value yang diciptakan kepada customer itu. Nah, yang terakhir adalah network effect. Network effect ini barang di informasi, barang yang bersifat information itu atau misalnya barang digital itu memang akan sangat bermanfaat ketika banyak orang atau peningkatan jumlah yang signifikan terhadap penggunanya gitu kan. Kayak misalnya membership-nya semakin banyak atau peserta penggunanya semakin banyak, itu akan meningkatkan traffic ke aplikasi tersebut dan akan meningkatkan value atau ekosistem tersebut. Seperti contoh yang bisa kita lihat di sini, salah satunya misalnya kayak Spotify Premium untuk family, kan dia bukan hanya mendapatkan satu user ya, tapi dia bisa langsung mendapatkan 5 orang sekaligus gitu kan untuk dibanding di grup di family ini atau di YouTube Family Plan juga sama gitu kan. Nah, itu bentuk network effect itu sehingga yang menyebabkan semakin tingginya pengguna atau jumlah orang yang join atau menggunakan layanan informasi ini. Terus yang terkait yang selanjutnya adalah pricing information versioning atau banding. Tentunya setiap software atau barang informasi atau misalnya barang digital yang dijual oleh suatu perusahaan itu pasti mempunyai versi masing-masing atau segmentasi terhadap customer-nya gitu. Misalnya kayak customer-nya harus premium atau misalnya yang biasa, yang free dan sebagainya gitu kan. Jadi itu untuk meningkatkan supaya lebih kompetitif terhadap barangnya gitu kan, atau layanannya lebih kompetitif gitu, kayak misalnya kalau yang premium itu dia bisa menonton film sampai HD version, atau yang biasa itu cuma sampai level yang lebih rendah dan sebagainya. Versioning ini dilakukan memang oleh perusahaan untuk mendapatkan beberapa segmen terhadap customer-nya gitu kan, walaupun kadang sangat mirip gitu kan, tapi itu supaya orang itu mempunyai banyak pilihan terhadap barang informasi yang dijualnya kayak gitu. Misalnya contoh-contoh film ini bisa kita lihat misalnya ketika nonton premiere itu lebih mahal, atau ketika nonton yang biasa itu lebih murah, atau ketika udah rilis di Netflix itu jadi lebih murah lagi gitu kan. Dan itu tentu dari versioning itu tentu punya experience yang berbeda-beda, tapi itu dilakukan untuk mendapatkan segmen dari customer-nya gitu kan. Kayak gitu. Terus ada beberapa surat kabar juga ada yang bisa, contohnya misalnya yang tadi ya ada sesuai dengan karakteristik pembeli, misalnya ada diskon pelajar atau diskon promo bulan tertentu, dan pemberian harga berdasarkan grup kayak Spotify Family tersebut gitu kan, atau berdasarkan geografi, atau misalnya konten-konten khusus yang e-book yang berdasarkan kontennya misalnya terkait olahraga pricing sekian, hiburan pricing sekian dan sebagainya. Nah, salah satu contoh untuk meningkatkan value sendiri sebenarnya kayak decoy strategi ya. Ketika kita punya satu produk misalnya di small doang, orang pasti cenderung beli satu produk itu gitu kan. Tapi ketika kita bikin segmen yang lain gitu kan, orang cenderung akan memilih dari
tiga produk itu gitu kan. Nah, kita lihat di skenario A, ketika orang melihat ini perbandingan, tentunya customer tidak akan terlihat perbandingan sama sekali, karena ini memang antara medium sama small itu adalah 2 kali lipatnya, dan large itu 2 kali lipatnya gitu. Jadi value-nya masih belum terasa. Tapi ada lagi strategi yang memang untuk bikin segmen itu adalah supaya orang bisa lebih kerasa lebih murah, padahal sebenarnya lebih mahal. Contohnya di skenario B. Dengan skenario B, meningkatkan harga dari small ke medium dengan meningkatkan sekitar 1.600, dan harga medium sama large itu nggak terlalu besar, jadi orang akan cenderung memilih medium gitu kan. Jadi kayak misalnya tidak terlalu ukurannya besar, tapi harganya juga tidak terlalu mahal gitu kan. Jadi seperti diarahkan untuk membeli medium. Nah, itu mungkin customer segmen inilah yang dirasakan untuk dibuat supaya si produsen barang informasi itu lebih kompetitif dan mendapatkan revenue dari penjualan ini. Yang ketiga ini yang network effect. Network effect itu yang tadi ya, ketika kita ingin mendapatkan jumlah orang atau peserta atau user gitu kan, tentunya kita ada plus minusnya sendiri sih gitu. Network effect ini bisa kita lakukan bisa kita lihat di ini sih, di sosial media gitu kan, kayak semacam semakin banyak orang yang memposting produk itu kan semakin banyak dikenal gitu, dan apalagi ketika reviewnya semakin bagus gitu kan, dan itu semakin banyak pengguna. Contohnya beberapa sosial media yang ada di kita ya, misalnya kayak Twitter, Facebook, YouTube dan sebagainya. Ketika orang nge-post, nge-forward suatu pesan, bagi orang yang belum ikut atau join ke aplikasi terus kan bisa aja sehingga tergerak untuk masuk atau join ke aplikasi tersebut gitu. Tentunya di sini juga ada plus minusnya ya untuk network effect ini. Kayak misalnya kalau positifnya, dia bisa mendorong pengusaha atau penciptanya untuk mendapatkan produk yang lebih unik dan efisien, atau dia meningkatkan manfaat kepada pengguna, dan dia bisa banyak hal lah yang bisa kita lakukan dengan network effect ini. Tapi tentunya ada dampak negatifnya ya. Jadi misalnya kayak penggunanya semakin lama, tentunya teknologi yang dipakai juga semakin sulit karena trafiknya semakin besar. Misalnya ya Facebook akan sering down atau sering susah diakses dan sebagainya. Itu tantangan-tantangan yang harus dihadapi ketika banyak akses atau pengguna semakin banyak gitu ya. Dan penyedia juga harus menyediakan kapasitasnya untuk ditingkatkan gitu kan, supaya bisa melayani pertambahan atau pengguna dari suatu layanan informasi ini atau barang informasi ini. Dan juga kedepannya perusahaan juga harus menjadi lebih inovatif sih gitu, supaya tidak tersaingi atau customernya direbut oleh perusahaan lain. Nah, ini mungkin gambaran ininya terkait network effect ya. Ketika traffic semakin besar, tentunya network effect-nya semakin tinggi. Value dari sebuah barang itu sendiri pasti lebih banyak ya. Seperti kita dari nilai perusahaan Facebook, Google dan sebagainya itu kan semakin hari semakin tinggi. Penggunanya, ekosistemnya dan sebagainya itu sudah semakin besar gitu di dunia ini. Dan ya network effect ini layanannya selalu meningkat ketika jumlah orang yang banyak menggunakan. Contohnya di sini itu misalnya kayak Facebook, Twitter dan sebagainya. Terus platform yang dipakai network effect itu ya berarti internet kita, jaringan telepon rumah dan sebagainya. Terus dampak positifnya tentunya akan meningkatkan nilai produk atau layanan seiring dengan kenaikan dari network effect ini. Nah, login. Kalau login ini kita berbicara terhadap penguncian pengguna, atau misalnya lebih ke dari situasi di mana pelanggan itu eksklusif terhadap menggunakan suatu produk gitu. Jadi dia tidak mudah beralih ke produk lain. Kayak misalnya kita lihat di beberapa aplikasi MacBook atau Apple, ketika kita udah masuk ke komunitasnya atau misalnya kita pengguna iPhone, ketika kita dihadapkan untuk membeli laptop,
kemungkinan besar kita akan membeli MacBook gitu supaya ekosistemnya masih nyambung dengan iPhone tersebut. Ketika kita pengen membeli MP3, tentu dia pasti akan membeli iPod yang memang masih dalam ekosistem tersebut. Itulah fungsinya login. Jadi kita membuat suatu produk yang memang supaya customer kita tidak membuat ekosistemnya yang bagus sehingga customer kita tidak lari keluar dari produk itu. Salah satu contoh lainnya juga sebenarnya kayak di beberapa software kayak misalnya Oracle dan SAP dan sebagainya. Di sebuah perusahaan juga tentunya ketika kita menggunakan sebuah software misalnya Oracle yang harganya lumayan mahal, ketika ditawarkan untuk pindah ke SAP atau misalnya ke database platform yang lain itu tentunya ada biaya sendiri untuk memigrasikannya, atau misalnya ada kesulitan-kesulitan untuk beralih ke teknologi baru gitu kan, sehingga nah itu yang seolah-olah istilah login itu adalah kurang lebih seperti itu gitu. Nah, ini terkait pandangannya ya, keekonomian barang informasi yang tadi itu yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, memang berbeda dengan barang-barang yang biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari gitu kan. Tentunya keputusan bisnisnya akan berbeda, kayak tadi misalnya harus network effect, harus vendor, harus login, harus seperti apa, dan itu ada beberapa ekonomi yang naturnya memang berbeda dengan barang yang biasa gitu. Dan terus perilakunya juga akan berbeda gitu kan, bagaimana kita men-treat customer-nya akan berbeda lagi gitu kan. Dan ada masalah-masalah hukum yang harus dipertimbangkan juga terkait barang informasi itu gitu ya. Salah satunya mungkin terkait misalnya pembajakan atau pencurian hak cipta dan hak cipta digital dan sebagainya. Nah, interaksi kekayaan intelektual juga salah satu yang menjadi isu di kita juga banyak terkait kekayaan intelektual gitu kan. Kekayaan intelektual ini misalnya kayak pembajakan software dan sebagainya. Terus juga selain itu juga dengan meningkatnya pengguna game itu juga akan meningkatkan revenue terhadap perusahaan, tapi di sana juga ada faktor-faktor negatif lainnya, misalnya terkait sosial dari sisi penggunanya, atau misalnya dari kecenderungan mengikuti permainan dan sebagainya. Selain itu juga ada beberapa teknologi penyalinan atau pembajakan software yang harus kita kontrol gitu kan, karena barang digital ini kan didistribusikan via internet sehingga itu akan menyulitkan untuk mengontrolnya gitu. Terus juga ada beberapa pemilik konten digital yang harus kita perhatikan gitu kan, terkait yang pertama itu misalnya kita harus menggunakan komputer yang memang sulit untuk dihack atau sulit untuk di copy, disalin dari software kita gitu kan, misalnya dengan menggunakan enkripsi, menyembunyikan file dan sebagainya. Atau yang kedua juga misalnya perangkat lunaknya akan sulit dipakai atau sulit disalin, tidak mungkin misalnya dengan menggunakan perangkat khusus untuk membukanya kayak dongle. Misalnya ketika kita buka mesin produksi kita, misalnya di laptop, kita membutuhkan akses USB untuk membuka produksinya misalnya. Dan yang terakhir adalah tentunya kita untuk memerangi penyalinan itu, yang poin terakhir adalah kita harus melobi legislatif untuk memperbaiki aturan-aturan terkait barang digital atau barang informasi ini, misalnya terkait pembajakan harus seperti apa, atau misalnya terkait barang-barang digital lain, misalnya musik digital, video digital dan sebagainya, itu harus ada undang-undang yang memang berlaku atau sangat melindungi para kreatornya gitu kan, kayak gitu. Dan yang terakhir mungkin untuk menangani masalah penyelesaian digital ini, ya kita gunakan penyalinan untuk menggunakan basis yang diinstal. Jadi ada beberapa upaya yang dipakai untuk menangani masalah penyalinan digital ini ya. Yang pertama itu sebaiknya menggunakan yang berbasis install gitu kan, dibanding yang harus tinggal copy paste gitu kan, karena itu untuk melindungi pembajakan sendiri. Terus selain itu juga kita bisa menggunakan penyalinan hiburan untuk menjual hiburan lainnya. Misalnya kayak
eh, para kreator digital musik kan dia jualan digital di Spotify atau dan sebagainya gitu kan. Terus ketika mengadakan konser, tentunya ada beberapa orang yang menggunakan handphone atau merekam sendiri, dan itu kan termasuk eh, pencurian atau ilegal lah ya, illegal recording ketika itu dijual ke orang lain gitu kan. Nah, sebaiknya kita juga bisa menggunakan versi versi konser atau video konser khusus gitu kan untuk mengurangi pembajakan dibanding yang illegal recording tadi. Terus yang ketiga adalah pertimbangkan menggunakan analog, tapi ini agak rumit juga ya, misalnya dulu kan kita analog terus bikin ke digital, terus sekarang mungkin yang analog ini lebih lebih jarang disalin atau dibajak sih, misalnya kayak copy disk atau misalnya kaset pita dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah memanfaatkan distribusi yang didukung dengan iklan. Sekian aja sih mungkin penjelasan dari saya. Mungkin silakan kalau Oh, yang ada keduanya sudah masuk yang juga ini ya, Taufik. yang yang kedua yang mana Pak? Yang Oh, eh, referensi yang keduanya referensi kedua ya, ada Pak? masuk di sini ya. Oh, Oke, beda slide. Oh, langsung ke yang kedua atau gimana Pak? silakan kalau masih ada silakan. Oh, ini baru yang pertama sih. Silakan Yang yang kedua kedua kan, sekali. oh ya, siapa? Bentar ya. Exit share-nya gimana nih? Nggak ada tombolnya. No. Exit. Oh, sebentar Pak. Ya. Nah, Silakan. ini yang keduanya. Ya, yang keduanya terkait keefektifan IT governance, persepsi dari para director atau senior manager. Ini paper juga. Nah, kalau kita lihat secara abstrak, memang tata kelola TI ini dipandang sebagai inovasi manajerial yang untuk merespon kebutuhan kepemimpinan dari suatu perusahaan, arahan dan strategis dan kontrol terhadap suatu organisasi gitu. Jadi memang kalau dulu itu IT itu belum berperan penting, belum kelihatan perannya dalam suatu organisasi, tapi pada saat-saat ini, zaman ini, IT ini sangat berperan terhadap strategis dari suatu perusahaan. Dan menurut KPMG, beberapa jejak inisiatif TI juga banyak yang kurang kuat gitu kan, sehingga banyak beberapa proyek yang gagal, terus outputnya susah dihasil, outputnya sulit diukur dan sebagainya. Bab ini akan menjelaskan terkait praktek tata kelola TI yang efektif untuk industri dan bisnis. Nah, saat ini perusahaan-perusahaan memang merangkul teknologi informasi ya untuk mendukung kelancaran dari bisnisnya, terus ya untuk mengurangi dan menghemat biaya, dan sebagai alat untuk inovasi juga, karena beberapa produk itu diciptakan sekarang itu melalui lewat lewat IT, teknologi IT atau inovasi IT gitu kan. Terus inovasi juga dipandang sebagai elemen penting dalam kewirausahaan, menciptakan manfaat yang baru untuk organisasi. Terus studi menunjukkan faktor kunci keberhasilan penggunaan TI itu sangat erat terkait dengan efektivitas dari tata kelola TI-nya. Studi ini menguji persepsi terkait direktur atau para pimpinan, direksi, manajer senior tentang bagaimana menggunakan atau mengelola tata kelola TI terkait struktur yang efektif, sistem proses, dan controlling terhadap perusahaan, sehingga tata kelola TI itu terlaksana atau diterapkan di organisasi mereka gitu kan. Dan output dari studi ini memang bisa dilihat, informasikan bahwa kebijakan, prosedur, dan praktek organisasi yang mengarah pada perkembangan bisnis itu
sangat berkelanjutan melalui tata kelola TI yang bertanggung jawab. Gitu. Nah, IT governance. IT governance sendiri di paper ini ada beberapa reference, salah satunya itu Australian Standard gitu kan. Jadi definisi dari ke tata kelola IT itu memang dia sistem di mana penggunaan TI itu saat ini dan untuk masa depannya akan arah atau kendalinya akan seperti apa gitu. Jadi pemanfaatkan teknologi TI saat ini dan kedepannya akan seperti apa, roadmap-nya itu yang digambarkan sebagai tata kelola menurut Australian Standard gitu kan. Tentunya si AS 8015 ini juga dia akan mereferensi ke sebuah sistem. Apa sih sistem itu? Yaitu sistem itu memang bukan hanya teknologi aja gitu kan, tapi lebih ke semua yang berhubungan dengan IT tersebut, mulai dari proses, orang yang menggunakan teknologi, alat dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang tujuan dari tata kelola IT ini itu adalah yang pertama adalah strategic alignment, itu harus align atau selaras dengan tujuan bisnis. Misalnya bisnis itu akan mengharapkan inovasi dari IT, atau misalnya bisnis itu arahnya akan kemana dari 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Itu harus dipastikan dengan tata kelola IT ini. Terus yang kedua juga memungkinkan bisnis untuk memaksimalkan manfaatnya, value delivery, terus terkait resource IT juga harus bisa dipertanggungjawabkan, dan yang yang terakhir itu adalah terkait risk management. Jadi sebenarnya mungkin di tata kelola IT itu value-nya yang harus memastikan beberapa poin ini sih: strategic alignment, value delivery, risk management, dan performance management. Ya. Peran dewan perusahaan yang kebutuhan untuk IT governance ya. Nah, ini yang paling pertama itu adalah untuk perusahaan publik gitu kan, peran dewan perusahaan atau para direksi atau komisioner dan sebagainya itu harus berada di bawah pengawasan yang semakin ketat karena harus tuntut dengan undang-undang yang baru dan harus tunduk terhadap peraturan supaya kita bisa mengawasi kegiatan atau misalnya kepentingannya mereka gitu kan. Oleh sebab itu kita harus untuk mengontrol dan mendorong supaya tidak terjadi kegagalan dalam organisasi tersebut. Jadi kita harus mengawasi kinerja para dewan perusahaan, tentunya supaya tidak semakin banyak kegagalan proyek IT gitu. Kegagalan proyek juga tentunya dia akan menghabiskan banyak uang juga ya, banyak uang dan banyak expense, sehingga ya outputnya akan terasa sedikit untuk perusahaan sehingga tidak sejalan dengan bisnis atau alignment terhadap bisnis gitu kan. Terus oleh sebab itu dengan alasan-alasan seperti tadi ya, kita harus mengawasi dewan, terus supaya kegagalan proyek itu semakin sedikit. Tentu disinilah pentingnya tata kelola IT yang harus kita terapkan untuk supaya pihak-pihak yang berkepentingan itu ada yang mengatasi, ada yang mengawasi gitu, ada yang mengawasi dan sesuai dengan kebutuhan dan sifat dari tata kelola IT tersebut. Nah, di Australian Standard ini ada beberapa 3 poin sih, yaitu evaluasi, direct, dan monitor gitu kan. Jadi memang karakteristik yang paling kelihatan itu di Australian Standard ini yaitu mengevaluasi penggunaan IT, bagaimana penggunaan sistem, penggunaan teknologi dan sebagainya. Terus selain itu juga persiapan direct langsung untuk implementasi rencana dan kebijakan, itu plan policy-nya akan seperti apa terhadap bisnis prosesnya gitu kan. Selain yang terakhir adalah memonitor kesesuaian dengan kebijakannya gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari gambar yang seperti ini, poinnya adalah dari 3 poin tadi itu: direct, evaluate, dan monitor terhadap bisnis proses yang jalan di suatu perusahaan supaya praktik tata kelola IT ini sangat baik. Ini yang ada beberapa prinsip yang di AS
AS 8015 itu yang pertama tentunya harus menetapkan tanggung jawab yang dipahami dengan jelas untuk IT gitu kan. Setiap orang itu punya role atau tanggung responsibility-nya masing-masing di governance ini. Terus yang kedua itu terkait rencana IT untuk mendukung organisasi, terus terkait validitas IT. Terus selain itu juga harus ada kita memastikan bahwa performa IT ini sangat baik supaya kapanpun diperlukan dan service delivery yang kita kasih ke customer atau misal ke user itu sangat baik gitu kan. Terus tentunya yang poin 5 juga kita harus sesuai dengan aturan formal, dan yang terakhir adalah menghormati faktor manusia gitu. Nah, konteks penerapan AS ini sangat dalam hal kewirausahaan dan inovasi juga sangat penting dalam cara berorganisasi dengan mempertimbangkan inovasi IT, memfasilitasi kinerja kompetitif, tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi karena mengatasi monopoli pasar gitu. AS 8015 juga ini diterapkan untuk mendukung pengukuran kinerja gitu, yang memang direkomendasikan sebagai instrumen pengukuran atau diagnostik masalah pada tata kelola IT. Di paper ini sih dia melakukan penelitian dengan multi metode dengan beberapa kuesioner, melakukan wawancara semi terstruktur. Kurang lebih ada sekitar 32 item di kuesioner gitu kan, yang dirancang oleh Informatics gitu kan, sesuai dengan teori yang tadi itu ya, AS 8015. Dia akan mendapatkan beberapa feedback atau jawaban dari direktur, kepala eksekutif, dan sebagainya. Studinya dilakukan 60 dari 175 perusahaan di Australia, itu mungkin nggak sampai 100% ya, tapi dianggap cukup menggambarkan kondisi di sana, karena ini juga cukup eksploratif juga gitu kan, dengan kuesioner terhadap para direktur atau eksekutif ini gitu. Beberapa pertanyaannya ada yang diterapkan dalam wawancara ini, ada beberapa poin ya terkait efektivitas tata kelola IT, terus tata kelola IT dan struktur manajemen proses dan sistem yang efektif, tata kelola IT dan manajemen TI, dan yang terakhir adalah implementasi AS 8015 sampai 2005. Nah, kalau kita lihat dari sini, yang kanan itu adalah hasil dari kuesionernya, gitu kan, walaupun tidak ada yang sampai good atau exemplary gitu kan, rata-rata malah di basic. Nah, dari sini kita bisa lihat responden memberi peringkat kerja terhadap organisasi di tempat mereka sesuai dengan standarnya gitu. Beberapa indikatornya yaitu terkait sistem tata kelola IT, terus aset kepatuhan, perlindungan efektif, menginformasikan dan sebagainya gitu. Kontinuitas dan keberlanjutan bisnis. Ini sebenarnya lebih ke hasil-hasil indikatornya seperti apa sih yang ketika IT governance itu diterapkan di perusahaan itu gitu. Dan memang ada beberapa ya kurang lebih sih ini mencukupi ya, atau lebih ke basic gitu kan, standar, nggak terlalu tinggi atau nggak terlalu lemah juga. Nah, yang selanjutnya itu adalah terkait policy. Policy ini, IT governance policy ini ada 6 ya, responsibility, plan, acquire, perform, confirm, dan human factor gitu kan. Yang menghubungkan prinsip tata kelola di TI itu ya. Di paper ini penulis menggunakan AS 8015 sebagai dasar survei gitu kan. Tes 18 poin ini sejauh mana responden berpikir bahwa organisasi mereka itu efektif dalam melakukan evaluasi, arahan, atau memantau penggunaan IT sesuai dengan prinsip ini. Kalau misalnya kita lihat dari hasil survei ini juga sebenarnya nggak terlalu signifikan, cuman ada di human factor ini yang dilihat indikatornya memang
kurang efektif gitu kan terhadap penerapan IT di IT governance di perusahaan tersebut gitu kan. Nah, indikator tata kelola yang berikutnya ada 4, yaitu ya terkait business alignment, business innovation, investment value, and development capability. Dari sini dalam sistem tata kelola perhatian khusus harus diberikan untuk pemberian tanggung jawab yang dipahami untuk jelas untuk merencanakan penggunaan IT. Selain itu di sini juga ada success factor dan good practice terhadap persepsi dari governance framework tersebut. Yang pertama itu kita ada beberapa topik ya. Yang pertama terkait board atau para dewan gitu kan. Success factornya seperti apa sih gitu. Kalau dari dewan itu misalnya dia menyediakan strategic direction pada tim IT gitu kan, atau misalnya monitoring IT performance, itu hal-hal yang harus dilakukan oleh dewan di IT governance gitu kan. Terus mengapresiasi financial implementation, terus mengelola risk management, alignment IT dengan bisnis strategi dan sebagainya. Itu kunci-kunci atau faktor yang kesuksesan dewan dalam atau good practice dewan dalam IT governance. Terus dari proses untuk melihat efektivitas juga mungkin ini lebih ke IT governance dan manajemennya itu harus sesuai dengan struktur dan responsibility. Dan jadi ada memang job desk atau job role-nya udah ada yang batasan yang jelas. Terus selain itu juga proses di IT budget planning dan execution juga harus transparan, tidak boleh ada yang ditutupi. Terus pengukuran efektivitas terhadap performance IT dan sebagainya gitu. Terus dari sisi struktur ini harus menjelaskan responsibility antara board dan manajemen gitu kan, harus ada clear boundary atau batasannya. Terus misalnya ada 2 grup di IT governance, di IT governance salah satunya di strategi group dan yang di board level, dan satu lagi adalah di steering group di business unit gitu. Jadi memang harus ada dua grup supaya tetap align antara bisnis dan IT. Terus dari struktur IT governance juga dia harus dikepalai oleh seorang CEO mungkin ya, dan komite report juga harus melaporkan ke subcommittee of the board, dan steering committee dilakukan di masing-masing divisi di dalam organisasi. Dari sistem juga keefektivitasannya kita harus mengecek dari performan pengukurannya dari sistem itu sendiri sih, manajemen risiko di sistem itu. Kalau dari strategi kita melihat dari bagaimana penerapan manajemen risiko di strategi dan kebijakan dan strategi IT di organisasi tersebut harus diadaptasikan seiring dengan kegiatan operasional IT itu berubah atau lingkungan itu berubah. Nah, ini yang terkait bagaimana hubungan IT governance, struktur, proses, dan sistem, dan bagaimana cara kita pengukurannya gitu kan. Kalau kita lihat memang ada beberapa framework dari tata kelola IT yang harus dianggap penting oleh 7 direktur dan manajer senior ya. Yang pertama itu harus ada garis tanggung jawab yang jelas antara dewan dan manajemen termasuk CEO, CFO, dan CIO. Terus sistem pengukuran yang efektif, yang untuk mengukur kinerja utama gitu kan, dan mengevaluasi kinerja sistem IT. Terus selain itu juga ada 2 kelompok yang tadi itu ya, di tingkat dewan 1 dan di tingkat bisnis 1, supaya memang tidak ada konflik of interest dan memang tujuan dari kita adalah align terhadap bisnis. Terus komite tata kelola IT juga diketuai oleh CEO, dan dewan harus terlibat dalam semua proyek IT yang signifikan gitu kan, untuk memonitor proyek. Terus selain itu yang terakhir adalah dibandingkan dengan elemen kunci dari framework gitu kan, literatur yang ada,
menemukan bahwa framework yang diidentifikasi oleh peserta umumnya mengkonfirmasi ditemukan beberapa literatur gitu ya. Jadi Oke, memang ya, gimana Pak? sudah sampai akhir belum nih? Udah sih Pak, Masih ada? terakhir ini ya paling di conclusion yang ini terakhir. Oh, silakan konklusinya aja gimana? Ya, konklusinya lebih ke ini sih yang ada 4 poin ya. Tata kelola TI itu memang konsep yang relatif baru yang bisa mengakomodir atau menanggapi kebutuhan dan kepemimpinan yang kuat gitu dan arahan strategis dan kontrol supaya organisasi itu berjalan, supaya alignment terhadap bisnis itu berjalan. Dan memang di sini itu dia sesuai dengan konteks standar Australia gitu kan. Terus yang kedua itu survei wawancaranya hasilnya adalah menunjukkan bahwa sementara banyak organisasi yang memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap TI, sehingga tentunya kita harus punya IT governance yang bagus gitu kan, kayak gitu. Terus yang selanjutnya, setiap inisiatif itu meningkatkan tata kelola TI-nya itu memerlukan dukungan pemahaman yang baik terhadap tata kelola itu, bagaimana tata kelola itu penting atau siapa yang harus terlibat dan prosesnya seperti apa. Dan yang terakhir mungkin sistem tata kelola keuangan yang didasarkan pada aturan standar gitu, atau tata kelola IT harus didasarkan prinsip-prinsip yang sehat gitu. Mungkin yang harus ada dinyatakan di AS 8.500 ini untuk meningkatkan kinerja organisasi gitu. Mungkin itu aja sih Pak, mungkin agak Ya, panjang kali ini. ya, Terima kasih. baik. Makasih ya, Taufik, untuk Ya, presentasinya. Baik, saya kira semua sudah mendengar untuk dan semua juga sudah membaca dan sudah membuat tugasnya. Kan untuk didiskusikan terkait dengan information economic. Nah, perlu diketahui ini pengertian information economic yang dibahas di dalam buku ini di Jordan itu nanti agak sedikit beda dengan pengertian information economic dalam kuliah manajemen investasi ya. Agak beda itu. Lain seperti tadi yang dijelaskan oleh Taufik, agak beda dengan apa yang dimaksud di dalam manajemen investasi dan tata nilai teknologi informasi. Kalau di sini agak-agak ya keinformasian dan pengertian kualitatif. Gitu. Sedangkan kalau di sana itu adalah ada unsur kuantitatifnya. Demikian juga di buku yang satunya lagi, yang sebetulnya itu kumpulan paper itu ya. Kumpulan paper bercerita mengenai hal-hal tentang efektivitas kaitan dengan manajerial activities-nya. Bersilakan kalau ada yang mau menanggapi atau bertanya atau mau menyanggah silakan. Silakan Mia Miskiatul Atiro. Belum ada, Pak. Jidah gimana saja Jidah? ya. Sasa. Lo Ya, Pak. gimana menurut Anda? Lumayan lengkap ya yang dari penjabaran Pak Taufik ya. Terima kasih ya Pak Taufik atas pemateri kami. Sama-sama. Saya sih udah ngerjakan Pak, tapi nggak detail banget gitu kayak Pak Taufik. Dikasih contoh dan pemaparannya itu sih. Sampai contohnya tuh benar-benar relevan juga sama kehidupan kita sehari-hari terkait opron gitu kan, Starbucks dan lain-lain tadi saya nyimak. Saya ini sih tertariknya di bagian referensi yang kedua tentang IT governance. Itu kalau itu si IT governance kan tadi kan membahas tentang kayak performa indikasinya dalam suatu organisasi, terus harus menyamakan juga. Ini dibenerin juga ya Pak Taufik ya, penerimaan yang saya tangkap. Iya, ya. Terkait bagaimana sih suatu organisasi itu ingin mencapai goals-nya gitu. Apakah dari setiap para entitas yang ada di organisasi itu sudah satu tujuan gitu. Saya juga mereview lagi ya. Sudah atau masih ada? Silakan. Gimana? Silakan. Masih itu dulu deh.
Mau ditanggapi dulu silakan Taufik dari Sasa tadi Sajidah. Eh, Contoh saya inovasi sih Pak. Wah, Yang saya sampaikan lebih ke yang spesifik gitu Pak. Contoh inovasi kayak untuk IT governance-nya gitu ya. Yang menurut Bapak itu relevan dengan mata kuliah ini. Inovasi dan kewirausahaan. Kan tadi ada ya menurut si Australian Standard itu dia bahas sebenarnya yang tadi studi mengenai sebenarnya informasi itu harus dibarengi dengan inovasi. Ya, silakan. Gimana? Sudah cukup? Segitu Sasa? Ada tanggapan Taufik? Apa tadi? eh, Ya, silakan. saya izin berpendapat mungkin ya, Pak. Mungkin tadi yang saya tangkap terkait ini ya lebih ke suatu bentuk yang dihasilkan dari arti governance terhadap inovasi atau informasi yang diciptakan gitu ya. Mungkin kayak gitu ya. Sebenarnya kan IT governance ini lebih ke suatu ini ya tata kelola yang memang harus diterapkan gitu kan. Tapi dalam kesehariannya kunci yang harus kita sampaikan itu yang beberapa 4 poin tadi ya terkait strategic alignment, performance management, value delivery gitu kan, dan risk management. Tentunya pada dasarnya kita IT itu selalu berinovasi. Saya kasih contoh aja misalnya Ya, di betul. Terkait harus industri dikaitkan dengan inovasi loh ya. ya di inilah di industri telekomunikasi mungkin ya. Di industri telekomunikasi. Dari sisi bisnis itu tentu dia eh, pengen mendapatkan pertumbuhan revenue gitu kan. Pengen selalu menciptakan inovasi produk baru dan sebagainya. Itu yang diciptakan sama mereka. Mereka membuat sebuah konsep bisnis yang customer-nya siapa, produknya apa, segmennya seperti apa. Dia membungkus segmen itulah gitu kan. Atau membungkus suatu produk gitu kan. Salah satu contohnya misalnya kita pengen bikin ini dong. Ternyata pengguna internet kita tuh banyak yang sering menggunakan YouTube misalnya atau misalnya sangat banyak yang menggunakan Instagram dan sebagainya. Sehingga kita punya nih inovasinya harus bikin produk yang memang dibanding dengan YouTube dan sebagainya. Ketika produk itu direncanakan oleh bisnis, tentu itu disampaikan ke tim IT-nya gitu kan. Tim IT melalui strategic planning mereka akan menjawab ada IT alignment yang harus menyelaraskan gitu kan, kebutuhannya seperti apa, prosedurnya seperti apa, policy-nya seperti apa itu akan dipelajari. Ketika itu menjadi sebuah bahasa teknis, inovasi itu akan dibentuk dalam suatu produk sih melalui proses development life cycle-nya di internal IT sendirilah, bagaimana produk itu dikembangkan dan sebagainya. Nah, satu aliran inovasi seperti itu sebenarnya kita harus menerapkan tata kelola IT-nya gitu kan, bagaimana seperti yang tadi ya, kita harus mengelola risiko, terus value apa yang akan kita sampaikan ke bisnis dari IT, gitu. Terus misalnya kita harus alignment terhadap bisnis, dan bagaimana cara mengukur keberhasilan produk itu tuh harus ada diterapkan di IT sendiri gitu dan supaya secara secara keseluruhan kita mendukung inovasi bisnis dan penerapannya juga sangat sudah sesuai dengan memang tata kelola yang baik gitu. Jadi tidak ada yang miss atau tidak ada yang gagal gitu kan di proyek-proyek. Nah, itu sih mungkin ya dari saya. Jadi memang tahapan dari penciptaan sebuah inovasi produk sampai penerapan dan sampai produksi itu memang harus diterapkan di tata kelola IT yang bagus sih. Saya mungkin segitu aja Pak, mungkin pendapatnya mungkin ada yang Baik, bisa menambahkan dari terima teman-teman kasih yang ya. lain. Ya, Pak. Itu IT governance sendiri sesungguhnya kan itu merupakan inovasi, ya kan? Walaupun katakanlah sekarang IT governance itu sudah ada standar-standarnya. Tapi bisa jadi standar yang satu dengan yang lain itu bisa ada kesamaan, bisa juga berbeda. Nah, itu kan bagaimana tata cara mengelola, tata kelola dari IT itu antara COVID dengan IT AL beda.
Kemudian dengan ISO juga ada perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu sesungguhnya yang memicu terjadinya inovasi untuk pengelolaan teknologi informasi. Kan inovasi itu bisa masuk juga ke dalam proses-proses atau proses bisnis di sini. Sehingga itu juga adalah bagian dari inovasi yang bisa terjadi di dalam manajemen activities atau managerial activities dalam hal ini ya. Termasuk tentu di dalamnya adalah hal-hal yang terkait dengan tata kelola IT itu sendiri. Toh keberadaan IT itu dalam rangka menjadi enabler atau menjadi sebagai trigger bagi keberjalanan proses-proses bisnis yang lain. Nah, kalau dalam tata kelola IT-nya itu terdapat inovasi, tentu saja di bidang yang lainnya juga memungkinkan untuk terjadinya inovasi perbaikan-perbaikan pada pengelolaan apakah dalam produknya atau yang terkait dengan prosesnya atau yang lain-lainnya. Dalam segala hal lini itu bisa terjadi begitu. Gitu ya. Jadi apa yang tadi disoal itu adalah bagian dari diskusi kita terkait dengan teknologi informasi yang di dalamnya bisa juga diciptakan entrepreneurship. Entrepreneurship di sini artinya adanya kewirausahaan tidak mesti diterjemahkan kewirausahaan itu selalu menghasilkan uang dalam arti berbisnis. Itu salah satu aspek. Tapi aspek lainnya bisa juga adalah kreativitas, way, atau cara-cara menciptakan hal-hal baru dalam pengelolaan satu keadaan, gitu ya, dan pengelolaan satu komoditas dan sebagainya. Baik, tadi siapa? Muhammad Fahrul Safitra ya. Anda udah ngacung, silakan. Apa yang akan Anda soal Baik. di sini? Nah, tadi kan Mas Taufik udah memaparkan beberapa gambaran-gambaran tadi, misalkan seperti kayak inovasi tentang small, large, dan medium gitu dari beberapa ukuran dari bentang atau apa gitu. Yang saya ingin tanyakan, mungkin Mas Taufik tahu tentang information economy ini, apakah di information economy ini kita mempunyai seperti kayak di cyber seperti ethical hacking atau ethical cyber, ya etiknya gitu. Jadi apakah nanti norma-norma misalkan kan banyak tuh rumor-rumor beredar seperti small, large, medium itu sama isinya gitu. Apakah nanti di inovasi itu juga ada etika bahwa inovasi harus yang baik dan benar atau dia bisa melenceng nantinya gitu Mas? Gitu aja sih Mas Taufik. Silakan gimana Taufik? Mau ditanggapi? Boleh sedikit Pak mungkin Ya. ya. Saya menanggapi mungkin ya dari Pak Mas Muhammad, terima kasih. Ya yang kasus-kasus di sosial media kan misalnya ada terkait kentang ya, kentang yang ukurannya ternyata nggak jauh beda gitu kan. Ya itu memang sebenarnya itu ditemukan sama customer ya sah-sah aja gitu, tapi ternyata memang dari sisi marketing itu memang triknya seperti itu sih gitu. Jadi triknya supaya dengan memberikan 3 kategori itu, orang itu tidak membeli yang rendah, tapi tidak membeli yang terlalu mahal gitu. Jadi cenderung yang di nomor 2 dan itu akan meningkatkan sales. Dan itu pun dari sisi apa penjual sebenarnya itu etis sih menurut saya ya. Etisnya itu lebih ke toh mereka juga menyampaikan segmennya gitu kan. Tentunya segmen yang kecil pun ada dan bebas dari sana tuh si penjual itu memberikan kebebasan ke customer gitu kan, kamu mau beli yang small, medium atau yang tinggi gitu kan, dan secara marketing juga itu sebenarnya etis gitu kan, dan karena toh kita juga disediakan kok yang kecil gitu kan, kecuali kalau misalnya kita ada paksaan atau misalnya harus ada banding yang merugikan customer lah gitu kan, kayak paksaan dan sebagainya. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah sebenarnya bukan dari sisi tadi mempersoalkan terkait harganya dan sebagainya, tapi lebih ke inovasi dari marketer atau dari penjual itu yang menyediakan berbagai macam segmen dari mulai kecil, sedang, besar, bahkan mungkin ada yang lebih lagi jumbo dan sebagainya gitu kan, supaya memang itu bisa meningkatkan penjualan terhadap penjual sendiri gitu kan. Jadi kadang ada gimmick-gimmick yang misalnya
burger double dan sebagainya itu kan seolah-olah orang tuh menganggap kalau makan itu tuh berarti hebat banget dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya itu kan adalah salah satu cara untuk membuat segmen gitu kan, segmen. Dari sana sebenarnya mereka juga pasti akan selalu mempelajari customer-nya gitu kan. Dengan adanya 3 segmen itu, benar nggak sih yang medium ini sangat laku, atau misalnya benar nggak sih yang, dan dari sana tentunya customer behavior-nya akan dikaji terus. Kalau misalnya ternyata ada penyimpangan pembeli dan sebagainya, itu juga tentu produk kita juga harus berkembang lagi gitu kan, dan tidak terpaku pada hal atau segmen yang tadi. Dan karena memang bisnis itu dituntut untuk selalu berubah, berinovasi gitu. Bisa aja nanti yang medium ini dihilangkan dan sebagainya karena protes, ya itu bisa juga gitu kan. Tapi ternyata memang dengan strategi seperti itu tuh masih sesuai dengan koridor karena itu merupakan pembagian segmen, dan itu juga ternyata sangat menguntungkan penjual, sehingga strategi itu sering banyak digunakan. Itu sekedar pendapat saya sih mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Makasih, itu informasi. Sudah menjawab, Bahrul? Atau ada yang masih mengganjal? Atau mungkin ada tambahan dari yang lain mungkin ya. Cukup ya? Oke, baik. Yang lain silakan. Kesha, dibuka kameranya untuk Kesha. Halo? Halo Pak, maaf jaringannya putus-putus dari tadi, jadi nggak bisa on cam. Di sini hujan deras. Oke. Oke, ada yang mau Anda sampaikan? Silakan. Di sini apa? Tidak Pak. Hilda, gimana Hilda? Hilda Nur Aliza? Halo? Tidak aktif nih. Hilda juga kendala jaringan Pak. Di tempat yang sama dengan Anda ya? Oke, gimana Mia, Miss Kiatul Atiroh? Anda sudah menemukan ide sekarang? Lumayan sih Pak. Silakan. Tapi kan saya belum belum baca chapternya, jadi belum terlalu paham-paham banget gitu Pak. Tidak apa-apa. Ada yang mau Anda tanyakan untuk lebih memahamkan? Silakan. Enggak sih Pak. Tadi udah lumayan tentang IT governance. Apa itu? Silakan. Gimana menurut Anda tentang IT governance itu? Maaf Pak, apa Pak? Apa yang Anda ketahui tentang IT governance itu? IT governance itu tentang tata kelola perusahaan gitu sih Pak. Yang saya tangkap tadi. Terus apa Tentang lagi terkait bisnis, tentang terkait ini bisnis IT loh ya? inovasi. IT Inovasi bukan, tentang teknologi. ya, bukan Inovasi pengertian teknologi. perusahaan secara umum, tetapi IT governance, tata kelola IT, tentu di dalamnya harus ada sinkronisasi, ada harmoni dengan tujuan dari bisnis perusahaan itu sendiri. Nah, yang dimaksud adalah IT governance-nya. Anda bisa menggunakan ya yang sekarang yang dikenalkan pakai COVID atau pakai yang lain-lainnya, itu sebagai standar yang telah dikenal secara luas di dalam dunia IT governance. Tapi kalau Anda sendiri memang punya cara untuk mengelola IT di luar seperti yang dijelaskan oleh COVID, di luar apa yang saya jelaskan ITIL atau yang lain-lainnya, tentu saja boleh-boleh saja. Yang penting bahwa kalau Anda komunikasi keluar dengan dunia teknologi informasi, tetap nyambung. Nah, supaya tetap nyambung, maka lebih baik menggunakan standar-standar yang sudah berlaku saat ini gitu loh. Nah, terutama nanti kaitannya dengan
bagaimana supaya terjadi harmoni antara bisnis dengan teknologi informasi itu supaya searah dan sejalan gitu. Nah, tentu juga di sini dikaitkan dengan persoalan-persoalan inovasi, IT governance juga harus bisa memfasilitasi dan harusnya begitu ya. Harusnya begitu memfasilitasi keterjadian inovasi yang bisa dilakukan oleh mereka para penggunanya dan termasuk orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut gitu ya. Ada lagi yang lain? iPhone ini siapa nih? Hilda sudah mendengar? Hilda itu Pak, iPhone. Apa? Device keduanya Hilda Pak. Oh gitu. Menggunakan dua device tapi tidak mendengar ini. Gimana ini? Baik. Diskusi berikutnya bagaimana paling tidak login, coba dibahas ulang tentang login. Apakah sudah Anda pahami dengan baik itu pengertian login tadi itu yang sudah dijelaskan Taufik gitu. Bagaimana menurut Anda itu? Sajidah. Sasa, Anda sudah membacakan itu? Kalau terkait login itu Pak, tadi ya dari lebih ke bagaimana kita itu Arti harfiahnya kan mengunci. ya tetap membuat si pelanggan itu tetap loyal gitu untuk membeli brand kita secara berulang gitu, karena mereka udah ada rasa apa ya, rasa kayak ya udah gitu, aku tuh udah suka dari experience dari brand tersebut gitu. Mungkin kalau contohnya tuh ini saya ngalamin ya Pak di kehidupan saya. Ya misal katakanlah pengguna iOS. User iOS itu tidak akan mau gitu Pak untuk next step-nya dia tuh turun gitu. Pasti lebih ke upgrade itu iOS lagi, karena dari experience mereka udah lama mereka menggunakan iOS dan mereka tuh udah taruh trust ke brand tersebut. Mungkin dari saya itu sih Pak contoh. Sudah kadung betah di dalam situasi begitu ya, sehingga iya, mau tidak lebih ke brand gitu. secara otomatis terlogin, Anda terkunci di sana gitu ya. Padahal Karena kan kalau ya. masih ada beberapa keluaran dari produk Apple, misal katakanlah Apple 12 itu yang banyak beberapa fungsionalitas dari mereka itu masih perlu fiturnya itu di-upgrade lagi, dan tapi tetap mereka akan tetap membeli produk tersebut karena mereka udah terlock dengan si iOS itu. Ya. Kemudian ada yang lain lagi seperti efek jaringan atau network effect tadi juga. Itu adalah istilah-istilah yang ada di dalam keseharian keterkaitan dengan bisnis itu ya. Network effect itu tentu ada kaitannya dengan efek dari jaringan bisnis atau jaringan pertemanan, boleh dikatakan begitu dalam tanda petik, sehingga mau tidak mau kita akan terpengaruh dengan jaringan-jaringan tersebut gitu ya. Dengan hubungan-hubungan tadi ada dalam satu komunitas, dan itu yang menjadi tren kehidupan masa kini kan, mesti ada komunitas-komunitas gitu. Demikian juga dalam ya seperti dalam WA sendiri kita sudah memiliki grup-grup tersendiri, sehingga kadang-kadang login tidak gampang untuk keluar juga. Sudah di situ walaupun kita tidak selalu membaca ataupun menyampaikan tulisan, hanya sebagai pembaca saja. Dan itu saling mempengaruhi. Jadi dunia ini makin terbuka untuk saling mempengaruhi satu dengan yang lain ya. Oke, baik. Fahrul, ada lagi yang mau Anda sampaikan? Muhammad Fahrul? Tidak ada suaranya, Pak. Kayaknya masih ke-mute, suara Pak Lukman masih ke-mute. Oh iya, barusan terlempar saya. Iya. Tidak ada koneksi. Sekarang udah nyambung lagi ya? Nyambung lagi, Pak. Ya, Jelas, Pak. clear. Nah, terkait dengan sejumlah istilah seperti
information economic atau economic of information goods. Nah, di sini pengertian information economic itu berbeda dengan pengertian information economic dalam investasi, ya. Kalau information economic dalam investasi itu Anda harus menghitung beberapa hal terkait dengan ekonomi satu-satu dan yang lain-lainnya, kemudian dijumlahkan, dilakukan hitung-hitungan manfaat terhadap rasio manfaat terhadap biaya dan seterusnya. Tapi kalau di sini adalah informasi-informasi mengenai barang-barang tersebut, gitu kan, yang bisa jadi antara price dan cost itu tidak perlu disamakan. Katakanlah membuat barang itu biayanya 10.000, tetapi bisa saja value-nya itu lebih dari 10.000 itu. Karena di mana lingkungannya yang berbeda, gitu kan. Bisa jadi di tempat tertentu itu dihargai malah 5.000, pada biayanya itu 10.000. Tapi di tempat lain itu jauh di atas 10.000 karena penghargaan orang-orang terhadap barang tersebut lebih baik dibanding dengan orang-orang di tempat yang tadi hanya menghargai 5.000, katakan begitu. Kemudian juga di sini ada versioning sama bundling, gitu ya. Tadi pricing information, gitu. Anda menjelaskan seperti tadi itu. Tentu ini adalah terkait dengan informasi mengenai harga-harga tergantung versioning dan ada bundling. Nah, kalau bundling di sini kaitannya, kalau versi itu adalah ya versi, bisa saja versi 1, versi 2. Atau dalam istilah manajemen secara umum, itu ada seperti product differentiation. Salah satu strategi untuk memenangkan bisnis itu adalah salah satunya dengan membuat produk differentiation. Artinya diferensiasi produk, seperti contoh misalnya, ya kita sebut saja misalnya dari perusahaan yang sama, Indofood, menghasilkan mie instan yang berbeda-beda merek, ya, padahal sama-sama produk dari Indofood. Itu adalah salah satu strategi product differentiation, atau kalau istilah di sini versioning, tadi ada versi-versinya. Demikian juga di bundling. Nah, ini juga adalah sesuatu hal yang komoditas saat ini baru, ya. Ya, contoh-contohnya kita bisa memperhatikan dalam dunia bisnis saat ini, ya. Seperti layanan hotel misalnya. Hotel itu tidak sekedar menjadi tempat penginapan, tetapi juga bisa jadi tempat wisata. Bisa juga memberikan layanan paket-paket wisata. Wisatanya bukan sekedar di hotel, tetapi ke tempat-tempat lain. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain yang dibundling dalam satu atau dibundle, digabung dalam satu paket yang di dalamnya terdiri dari sejumlah kegiatan. Tetapi penyelenggaranya itu saja, gitu kan. Itu juga adalah bagian dari bundling atau di sini pricing information, yang salah satu caranya dengan cara diversikan di produk diferensiasi dengan berbagai macam versi, dan juga bisa juga dari berbagai macam versi itu dibundle juga, tetapi tidak sendiri, harus kerjasama dengan pihak-pihak lain, gitu ya. Demikian juga yang terkait dengan information economic, information goods tadi, informasi mengenai barang-barang. Itulah yang dimaksud dengan information economic dalam pengertian di sini. Tadi disebutkan ada sampling, ada host copy cost, price based on value, not cost. Bukan dasarnya dari biaya, tetapi value-nya. Value-nya bisa lebih besar atau bahkan bisa lebih kecil. Network effect juga itu adalah bagian perilaku dari information good yang kita perhatikan, kita dapati di dalam kehidupan sehari-hari ini. Katakanlah misalnya information good itu bisa diperoleh pengalamannya itu secara sampling, secara mencoba dahulu, gitu kan. Dicoba-coba dahulu. Nah, kalau main coba-coba ini dalam kehidupan dunia barat itu sudah lebih jauh lagi dalam hal-hal yang terkait masalah-masalah pribadi. Tetapi katakanlah ini dalam masalah-masalah pribadi dalam pengertian barang-barang umum. Silahkan diuji coba dahulu, dites untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya. Berdasarkan sampling itulah, maka itu dinyatakan sebagai sesuatu yang menarik bagi itu pelanggan.
Kemudian juga di sini disebutkan reputasi, apakah dibawa dengan itu merek ataupun informasi dari mulut ke mulut, itu juga bisa mengatasi persoalan-persoalan berkaitan dengan sampling. Artinya tidak perlu kita nyoba, tapi dengan berita dari mulut ke mulut, itu juga cukup efektif berita itu. Itu termasuk information good juga, information economic di dalamnya. Ada berita-berita. Ya, sebetulnya hal-hal yang pernah kita alami saat ini, tetapi kalau dikemas dengan cara-cara lebih baru lagi, dengan cara-cara secara ilmiah, katakan seolah-olah baru, padahal sebetulnya kita alami juga dalam kehidupan sehari-hari kita juga. Hanya kadang-kadang kita tidak menyadari. Kemudian di sini bisa juga information good itu adalah sesuatu yang mahal untuk memproduksi dan bisa juga sangat tidak terlalu mahal untuk direproduksi. Apalagi saat ini kita sudah menggunakan internet. Internet ini bisa menjadi tempat untuk mereproduksi ataupun untuk membuat hal-hal baru dari katakanlah daur ulang, kan? Informasi maksudnya. Penyebaran informasi itu juga dalam rangka bagaimana menciptakan information good yang nanti kita katakan juga sebagai the economic of information atau information economic. Demikian juga replikasi dan distribusi biaya dari apakah kita harus mengcopy dahulu gitu. Nah, tergantung di sini ya. Tergantung barang yang akan diperjualbelikan itu sifatnya seperti apa. Tentu itu juga kalau bisa di-copy, uji coba dalam tender, katakanlah dalam tender dalam perusahaan itu ada buy or return gitu ya, dibeli atau kalau tidak cocok maka dikembalikan. Nah, artinya bisa juga seperti pola sewa beli, disewa dahulu kemudian lama-lama bisa dijual harga sisanya itu. Nah, dengan kata lain diuji coba itu di dalamnya, diuji coba dahulu. Kemudian nanti akan diperoleh nilai. Bagaimana nilai yang Anda dapatkan setelah melakukan uji coba untuk memperoleh informasi yang terbaik dari barang atau informasi mengenai barang tersebut. Itu terkait dengan information economic ya. Kemudian dari buku kedua kita juga bisa melihat di sini ada persepsi dari board, director, dan senior manager. Persepsi tentu saja terkait dengan persoalan-persoalan perusahaan di sini, teknologi informasi, tidak saja a means of cost cutting, but as a tool for generating innovation, business success, and sustainability. Nah, di sini menurut persepsi para dewan direksi, demikian juga para senior manager, bahwa informasi atau teknologi informasi itu bukan sekedar alat untuk memotong biaya, karena di dalamnya ada efektivitas sama efisiensi gitu ya. Terutama efisiensi di sini dengan menggunakan teknologi informasi bisa mengurangi biaya cukup banyak, tetapi keberadaan teknologi informasi itu menurut mereka di sini dari buku yang kedua itu sebagai generating innovation, bisa membangkitkan inovasi. Karena dengan alat baru yang lebih efektif, efisien dalam arti lebih praktis gitu, maka orang untuk berpikir lebih banyak tentunya dibanding untuk bekerja secara otot. Otaknya bisa didaya gunakan lebih besar untuk menghasilkan inovasi-inovasi. Karena kerja inovasi itu lebih banyak sebagai intellectual property atau kegiatan-kegiatan yang terkait intelektual. Nah, kegiatan intelektual itu harus difasilitasi. Dalam hal ini, teknologi informasi itulah sebagai fasilitator untuk mendapatkan orang itu kesempatan berpikir lebih luas. Nah, di sini diharapkan seperti itu. Demikian juga bukan sekedar inovasi, juga untuk kesuksesan bisnis teknologi informasi. Dan yang lebih penting lagi sustainability begitu. Apakah itu betul? Ya itu hanya persepsi dari sejumlah board of director sama senior manager. Karena nanti persepsi yang lainnya menurut ahli yang lain justru terdapat IT productivity paradox gitu ya. Nah, di sini tentu akan beda-beda pendapat antara para ilmuwan dengan para praktisi. Kalau menurut para praktisi,
teknologi informasi itu sangat bermanfaat, jelas kegunaan dan manfaatnya. Tapi kalau menurut ilmuwan, itu adalah terjadi IT productivity paradox terhadap keberadaan teknologi informasi. Tidak meningkatkan performansi, tetapi justru bisa menurunkan atau setidaknya adalah menihilkan gitu ya. Kemudian juga disebutkan di sini, inovasi itu dipandang sebagai sesuatu esensial elemen yang cukup elementer, yang cukup mendasar gitu ya, dalam proses-proses entrepreneurial di sini. Ada seorang ahli yang lain dan bisa menciptakan manfaat untuk organisasi. Apakah itu bisa mewujud di dalam dirinya sendiri dalam bentuk kekayaan ekonomi atau yang lain. Nah, ini pengertian inovasi kalau di sini sekarang dilihat sebagai elemen esensial. Memang Anda perhatikan seperti perusahaan-perusahaan, kalau tidak melakukan inovasi, tingkat sustainability-nya itu lebih rendah. Banyak perusahaan yang sekarang sudah gulung tikar karena tidak merenovasi atau tidak melakukan inovasi terhadap produk-produk mereka. Produknya ketinggalan zaman, gitu. Sehingga ditinggalkan para pelanggannya. Akhirnya ya sudah bangkrut. Tapi perusahaan-perusahaan katakanlah seperti telekomunikasi, Anda mengetahui dulu perusahaan telekomunikasi awalnya sebutannya PN Postel. Produknya itu hanya telex, telegraf gitu, yang sekarang sudah tidak Anda gunakan kan, itu sudah produk lama. Nah, kalau tetap berkutat ngurusi telex dan telegraf gitu, telegram sampai saat ini ya sudah ditinggalkan Telkom itu. Maka Telkom ini berubah menjadi perusahaan telekomunikasi voice, PSTN maksudnya. Kemudian PSTN juga ketinggalan kan saat ini, sudah ditinggalkan orang, tidak praktis lagi. Maka teknologi internet lah yang sekarang sedang menguasai ICT atau Information and Communication Technology itu ya. Dengan cara-cara seperti itu dilakukan perbaharuan atau inovasi-inovasi, maka masih bertahan sampai saat ini PT Telkom, termasuk selular. Nah, apakah PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel ini akan terus berjaya? Kalau tetap hanya berkutat di teknologi seluler, nah, tentu saja itu juga ada umurnya, ada waktunya ya. Sampai kapan orang membutuhkan telekomunikasi seluler, tentu sampai waktu tertentu juga sudah jenuh, sudah tidak banyak terbuka lagi pasarnya. Maka tentu harus siap-siap dalam hal ini manajemennya untuk melakukan inovasi-inovasi. Jadi dalam hal ini betul bahwa inovasi itu salah satu kekuatan untuk untuk dimiliki perusahaan demi mempertahankan atau sustainability di dalam bisnisnya. Kalau tidak ada inovasi, tentu saja ya sudah selesai, bangkrut perusahaan-perusahaan. Ya. Demikian juga dalam inovasi itu dikaitkan dengan persoalan knowledge and learning, ya, dikaitkan dengan pengetahuan dan pembelajaran dan juga dipandang sebagai bagian dari kapabilitas organisasi. Ya, seperti tadi disebutkan, supaya tetap sustain itu adalah tetap bertahan baik, harus melakukan inovasi selalu. Kalau tidak ada inovasi, selesai. Kemudian juga bagian dari aset knowledge asset maksudnya, dan resources ya, yang dalam hal ini dalam global marketplace tentu akan menyediakan di sini platform untuk menghasilkan keunggulan kompetitif. Jadi cukup perannya sangat besar sesungguhnya. Sehingga perlu Anda perhatikan perusahaan-perusahaan sebesar apapun tentu perlu melakukan inovasi. Kalau tidak ada inovasi akan habis juga lama-lama, termasuk perusahaan BUMN, apalagi ya perusahaan BUMN. Sehingga perlu ada manajer-manajer yang berpikiran maju ke depan untuk mengubah keadaan saat ini supaya tetap perusahaan itu keberadaannya diakui oleh masyarakat. Setidaknya mengikuti apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi harus dilakukan survei demand dalam hal ini. Kebutuhan yang berkembang di masyarakat tua itu apa? Maka kita menyediakan kebutuhan itu sehingga tetap kita akan dianggap oleh para penggunanya. Kemudian juga di sini studi memperlihatkan bahwa key success factor dari
teknologi informasi itu adalah strongly linked to effectiveness of IT governance. Kaitannya dengan efektivitas dalam tata kelola teknologi informasi. Seperti tadi sebutkan, tata kelola teknologi informasi itu bisa dengan berbagai macam cara. Bisa dengan berbagai macam standar yang kita miliki atau kita ketahui saat ini di tingkat dunia, atau bisa juga tingkat lokal, ya. Seperti contoh misalnya Menteri Pan-RB sudah mengeluarkan SPEB, yaitu sistem pemerintahan SPBE maksudnya, sistem pemerintahan berbasis elektronik gaya Indonesia. Walaupun tetap dalam menyusun SPBE juga menggunakan di dalamnya adalah standar-standar internasional. Tapi supaya negeri kita ini punya standar tersendiri yang berlaku di dalam pemerintahan Republik Indonesia, maka dibuat juga SPBE yang tentu saja juga harus mengadopsi standar-standar yang berlaku secara internasional. Ya. Kemudian international competitiveness di sini, kapasitas inovasi dan sustainability dari industri dan bisnis juga signifikan dipengaruhi oleh kemampuan untuk mengembangkan dan kekuatan dari power teknologi informasi. Jadi dalam hal ini kekuatan yang cukup besar teknologi informasi itu untuk pengembangan perusahaan. Kalau tahun 90-an dahulu dikenal dengan CNC, Communication and Computer, gitu ya istilahnya itu. Kemudian berkembang lagi sekarang menjadi ICT, Information and Communication Technology. Nah, itu merupakan kekuatan yang cukup besar saat ini, apalagi IT itu sudah menjadi enabler berjalannya bisnis. Kemudian juga sekarang ini bukan sekedar enabler, juga sebagai alat untuk melakukan transformasi, ya, untuk mengubah. Nah, istilah saat ini kita mengenal istilah digital transformation, ya, transformasi digital. Perusahaan-perusahaan itu sudah mengubah gaya hidupnya, tidak lagi perusahaan-perusahaan konvensional seperti masa lalu, tetapi bahkan sekarang sudah menjadi perusahaan-perusahaan digital. Anda barangkali mengenal Aldo Bank itu. Nah, Aldo Bank itu adalah bank digital yang berbeda dengan bank-bank konvensional saat ini yang membutuhkan kantor-kantor, membutuhkan tempat sangat luas atau besar, apalagi kantor pusatnya seperti di Jakarta dan sebagainya, dan tersebar di berbagai daerah lain di Indonesia, maka nanti ke depan itu tidak perlu seperti itu lagi. Cukup saja menggunakan platform digital. Bank itu bisa berdiri, dan saat ini sudah dimulai dengan Aldo Bank salah satunya misalnya, ya. Nah, artinya di sini teknologi informasi itu memang menjadi the ability to develop and harness of the business, ya. Jadi merupakan kemampuan untuk atau kemampuan di sini untuk pengembangan dan kekuatan bisnis ke depan. Kemudian juga tadi sudah disinggung persoalan dengan standar yang dikeluarkan Australia. Dalam ini Corporate Governance of Information and Communication Technology is the system by which an organization current and future use of IT is directed and controlled. Jadi menurut standar dari Australia AS 8015 itu disebutkan bahwa tata kelola perusahaan dari perusahaan informasi dan komunikasi ICT itu adalah sistem yang mana dengan hal tersebut keberadaan organisasi dan penggunaan IT ke depan itu terarahkan dan harus dikontrol. Itu standarnya. Dengan kata lain, memang tidak bisa sebebas tahun 90-an kan. Keberadaan IT itu dalam arti belum dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan bisnis, ya. Bahkan bisnis itu kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan IT itu sendiri, ya. Seolah-olah IT itu adalah menentukan dirinya sendiri tanpa ditentukan oleh bisnis seputarnya. Tapi saat ini menurut standar dari Australia itu tidak bisa lagi berjalan seperti itu. Tapi keberadaan IT itu harus dalam kontrol, dalam pengendalian bisnis
dari bisnis perusahaan tersebut. Tentu saja bergantung bisnisnya. Kalau bisnisnya seperti PT Telekomunikasi Indonesia atau perbankan, tentu bisnisnya kalau perusahaan telekomunikasi adalah ICT itu sendiri, ya. Kalau perbankan tentu bukan. Walaupun sangat kental keberadaan IT itu menentukan keberadaan perbankan itu sendiri. Tetap harus dikendalikan dalam hal ini. Standar yang dari Australia, ya. Kemudian terkait dengan tadi lanjutannya dengan hal tersebut, kegagalan proyek juga adalah tentu saja itu sama dengan kehilangan dana, kehilangan kapital dalam hal ini. Dan itu bisa menyebabkan ketidakberhargaan kesempatan dan diharapkan jangan sampai itu bagian dari investasi, ya. Investasi yang gagal katakanlah itu tentu saja perlu perencanaan yang sangat matang, perlu pembicaraan yang terencana dan berbicara lintas bisnis karena komunikasi itu adalah bagian dari manajemen. Sehingga supaya manajemennya rapi, maka komunikasinya harus ditata juga dengan rapi. Ya, dalam hal ini tentu saja teknologi informasi ini perlu dibicarakan dengan berbagai pihak, gitu. Dengan berbagai pihak yang berkepentingan terkait dengan kondisi perencanaan IT tadi. Oke. Kemudian di sini disebutkan ada 6 prinsip dalam rangka bagaimana mengarahkan para direktur dan para eksekutif dalam mengkonduksi atau dalam menerapkan hal-hal yang disebutkan sebelumnya. Jadi standar tentu saja pengelolaan teknologi informasi di sini. Yang pertama ada establish clearly understood responsibilities for IT. Harus ada jelas di sini tanggung jawab yang bisa dipahami dalam pengelolaan IT. Mau kemanakan arahnya itu. Jadi keberadaan IT itu betul-betul harus didefinisikan ketersambungan dengan bisnisnya itu sampai sejauh mana. Seperti yang disinyalir oleh Pen Kataraman. Kan? Itu salah satu ahli dalam bidang teknologi informasi atau pengadaan teknologi informasi KPEK IT supaya membuat KPEK IT itu harus nyambung dengan bisnis. Beliau mengatakan seperti itu. Nah, di sini sejalan juga, establish clearly understood responsibilities for IT. Harus jelas kemana arahnya. Kan? Dan yang keduanya, plan IT to best support the organization. Harus membuat rencana yang baik untuk IT dalam rangka mensupport, mendukung keberadaan organisasi. Ini sekali lagi harus nyambung. Tidak boleh berdiri sendiri. Kalau tahun 90-an itu kadang tidak nyambung. Paling tidak ini berdasarkan pengalaman saya, waktu itu kerja di PT Telkom, belanja IT dengan kepentingan bisnis itu kadang tidak sambungannya, tidak nyambung. Karena apa? Begitu belanja IT, orang-orang bisnis tidak mau menggunakannya. Ujung-ujungnya tidak terpakai itu belanja yang mahal-mahal itu. Kan? Sehingga tidak dipakai lagi itu barang-barang yang sudah dibeli dengan harga yang tidak murah. Nah, hal tersebut tidak boleh terjadi lagi untuk masa yang akan datang, tetapi harus ada pembicaraan dulu dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang ketiganya, acquire IT validly. Tentu saja pada saat kita mau belanja IT tadi, harus dilakukan validitas. Ya, tentu sekali lagi pembicaraan komunikasi di sini, ya. Dengan pihak-pihak yang ada kaitannya. Dengan business process owners atau dengan application owners juga tentu itu harus ada pembicaraan yang intensif. Kemudian juga ensure that IT perform well whenever required. Nah, harus diyakinkan bahwa IT yang kita beli itu benar baik. Maka di sini harus ada tim pengadaan yang benar juga menggunakan spesifikasi yang pas, tepat, dan didukung oleh vendor-vendor yang mumpuni juga, ya. Cocok antara kebutuhan kita dengan apa yang dideliver oleh para vendor, oleh para rekanan, oleh teman-teman kita yang dari luar tadi.
pesan di luar. Kemudian yang kelimanya, ensure IT conform with formal rules. Nah, ini juga perlu dikuatkan oleh kita supaya IT itu sesuai dengan apa yang berlaku, aturan-aturan yang berlaku di dalam perusahaan itu. Jadi sebaiknya pedoman ini harus dipedomani dengan baik saat membuat perencanaan maupun dalam pelaksanaan pengadaan supaya pas antara kepentingan IT dengan pengadaan IT itu dalam hal ini conform with formal rules. Cocok, pas, tentu saja yang dimaksud. Kemudian yang keenam, ensure IT use respect human factor. Yang keenam, yakinkan bahwa IT juga itu terkait baik dengan kepentingan manusianya. Artinya user friendly juga. Jangan sampai IT itu sulit untuk digunakan orang. Nah, seperti bahasa-bahasa pemrograman saat ini makin user friendly. Tidak mesti orang belajar program pemrograman yang terlalu lama, tapi orang yang bekerja di bidang tersebut bisa membuat program karena makin user friendly. Bahasanya bukan bahasa yang dekat ke bahasa mesin, tapi lebih dekat ke bahasa manusia seperti biasa. Sehingga bisa disusun juga dengan bahasa yang lebih friendly dengan para programmernya itu lebih cepat, lebih baik barangkali begitu. Itu bahasa generasi yang lebih baru. Saya kira itu beberapa hal yang barangkali di sini menjadi renungan bagi kita. Silakan kalau ada yang masih mau didiskusikan, dipertanyakan. Silakan, ada Rizky. Rizky yang mana ini? Rizky Prima ya. Dibuka kameranya nih. Rizky. Wah, ini kuliah online juga. Nah, gitu dibuka dong ya. Kalau tidak ada kamera saya ada nggak jelas. Ya, berarti mesti mendingan kuliah tatap muka langsung aja ya di kelasnya. Biar bisa bertemu langsung. Baik, saya kira barangkali ke depan kita kuliah seperti biasa lagi. Ini Hilda Nuraliza ya. Ada dua nih. Oke, silakan. Ada yang mau di soal dahulu dari apa yang saya tadi sampaikan? Sama saja dengan apa yang disampaikan Taufik juga sebetulnya tadi, berdasarkan dari referensi yang sama soal. Oke, bagaimana Mia? Ada makin jelas sekarang ini? Jelas, Pak. Atau makin bingung tidak ya? Makin jelas ya? Iya, Pak. Cuman Pak, Ya. saya tadi lihat di LMS, saya belum dapat e-booknya, Pak. Nggak ada. Oh, bisa itu Anda download tuh di atas tuh. Nggak ada, Pak, tadi. Saya kan yang tugas satunya nggak Pak, nggak bisa dibuka. Soalnya kan saya baru masuknya sekarang. Ya. Pas tugas kedua nggak ada buku, nggak ada e-book, Pak. Oh, e-booknya di paling atas, coba lihat Anda. Bukan di tugas satu. Deskripsinya, ya. Deskripsi paling atas loh ya. Oh. Yang bisa dibuka oleh semua orang. Ya, coba lihat lagi, ada nggak? Daftar pustaka coba. Daftar pustaka coba Anda lihat. Itu bisa di-download lah ya. Jadi tidak perlu beli. Sudah kita sediakan. Silakan, Kesa, ada yang mau disampaikan apa? Masih belum buka kamera ini? Paling untuk tugas Pak, itu nanti di LMS itu tanggal 12 kan ya Pak? Ya, tanggal 12. Memang kenapa? Ya, mau pastiin aja Pak. Oh iya, ya seperti yang ditulis di LMS, 6 hari dari hari ini gitu maksudnya. Berarti kalau untuk minggu depan itu sudah masuk ya Pak? Oh iya. Ya, Anda masukkan ini untuk pekan depan, untuk dibahas pada pekan depan itu. Itu Anda masukkan. Supaya maksudnya Anda belajar dahulu sebelum masuk ke kuliah ini sehingga siap diskusi gitu loh. Mengapa didahulukan itu tugas itu? Karena supaya Anda mempersiapkan untuk diskusi saat pertemuan di kelas nanti ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Ya, silakan di-upload ke dalam LMS dalam bentuk PDF
gitu ya. Insya Allah nanti kita ketemu di ruang itu ya, di ruang pasca sarjana lantai 2 ya. Pindah ruangannya. Nanti saya tulis juga mungkin di LMS ya. Anda baca saja LMS. Jadi sekali lagi pengumuman atau apapun Anda buka LMS saja ya. Misalnya ada kuliah ini ganti online atau tetap offline, itu nanti Anda lihat di LMS saja. Kepada semuanya. Jadi nggak usah pakai WA-WA-an ya. Karena WA kalau satu-satu Anda nge-WA terlalu banyak nanti ya, yang harus saya layani, sehingga cukup di LMS saja. Silakan, masih ada yang mau disampaikan? Terima kasih ya. Kalau sudah tidak ada yang mau menyampaikan, dan kedepannya tolong Anda ikut diskusi, meramaikan diskusi ini ya, jangan diam aja gitu. Makanya harus membaca dahulu sebelum masuk ke kelas ini supaya punya gambaran, dan bukan sekedar membaca, Anda tulis juga. Tuliskan juga apa yang harus dibahas pada pertemuan minggu tersebut gitu ya. Maka Anda punya modal untuk berdiskusi sehingga tidak bingung apa yang akan dibicarakan. Bisa paham ya, ini gaya kuliah S2 loh ya. Sehingga Anda bisa mengikuti perkuliahan tetap dengan baik. Baik, saya kira kalau tidak ada lagi kita akhiri sampai di sini saja. Makasih atas kehadiran Anda semua pada perkuliahan hari ini. Semoga memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.